Di konten kali ini kami akan membawa top 3 menurut versi kami sendiri. Dan inilah 3 Seat List. Ya, selamat datang kembali di Noisy Place Channel. Kali ini di konten 3 Seat List. Ya. Di 3 Seat List kita punya 3 list sendiri. Ya, kembali ya, ini versi kami sendiri ya. Jadi kalau kalian punya versi sendiri silakan komen lah di bawah ini. Dan langsung saja ya ke tema 3 Seat List kali ini ya. Benar, karena tema kali ini kita nggak jauh-jauh sampai ke luar negeri soalnya. Wah. Kita ke dalam negeri aja. Dan bahasnya sendiri, kita akan kali ini bahas yang bisa bilang genre yang banyak ya, paling banyak band metal di Indonesia gitu loh. Ya, hampir mendominasi. Ya, dominasi band metal untuk genrenya sendiri pun ini paling mendominasi di Indonesia ya. Iya. Untuk top 3 Seat List kali ini kita akan membahas top 3 brutal all death metal Indonesia. Dan perlu digarisbawahi ya, ini menurut kami sendiri dan kita tidak menurunkan peringkat ya, peringkat 1 ini, peringkat 2 ini enggak. Ini sudah paling yang terbaik dari band-band yang kita pilah-pilah, sudah kita pilah-pilah ya. Menurut kita 3 lah ya. Ya 3, Sebenarnya sih banyak. Banyak banget. Bisa bilang kalau banyak-banyak sih, kalau aku mau sih bisanya sih 10. Iya. Tapi karena kalau nanti 10 terlalu lama, nanti Iya. kalau lihatnya videonya pasti lebih dari 1 jam atau berapa jam ya. Kalian ngantuk kalau waktu ngantuk ya. Hujan bro kondisi. Ya hujan, apalagi kalau Dingin, hujan ya kan? dingin ya. Udah basah, dingin, Basah, hujan. sange Ya. Pengennya tidur aja ya. Kalau kalian lihat video ini, kalau daftarnya 10 atau lebih, bisa-bisa kalian tidur. Bener. Juga gak enak ya. Jadi ya, langsung aja ya kita ke daftar pertama ya. Di daftar pertama kami berdua punya Dead for Me. Kenapa kami menempatkan Dead for Me di daftar pertama ini ya? Karena satu, Dead for Me ini bisa bilang band besar ya, bisa bilang ya. Iya, The Vomit berasal dari Jawa Tengah. Tepatnya di Jogja. Band ini juga terbentuk tahun 95 ya? 95-96 kalau nggak salah ya. 96. Jadi bisa dibilang ini band senior ya, Iya, senior dan bisa dibilang tahun-tahun segitu itu udah bisa bilang pionir untuk band death metal gitu loh. Iya, Karena emang masuk-masuknya Indonesia untuk death metal sih tahun segitu 50-an lah ya. 90-an antara 95, 94, 96 gitu loh. Benar. Emang masuknya death metal di Indonesia itu rame-ramenya tahun segitu. Alasan yang kedua, mereka ini bisa bilang punya musikalitas karakter yang kuat gitu loh. Jadi sekali kalian dengerin band ini, langsung Dead for Me ini gitu loh. Memiliki Ya, warna tersendiri. dan warna sendiri, karakter yang kuat itu tadi loh. Jadi Benar. kita seringkali denger band apa kan, tahu sendiri band Indonesia ini kan suaranya atau sound-soundnya ini agak bisa bilang hampir sama lah, 11-12 lah. Benar. Tapi kalau kita dengerin Dead for Me, kita langsung tahu Dead for Me ini gitu. Nah, memang untuk genre sendiri Dead for Me ini brutal death metal ya. Brutal death metal dan dengan death metal sendiri pun agak sama ya. Benar. Mungkin untuk speed sendiri sama materi-materi yang unsur-unsur yang dimasukkan pun berbeda ya. Tapi kalau kita dengerin Dead for Me langsung tahu gitu loh. Itu alasan keduanya. Terus alasan ketiganya, mereka menghasilkan album itu oke gitu loh. Iya. Kualitasnya tuh bagus-bagus gitu loh kan. Mereka punya 3 album full ya. Full albumnya ada 3. 3 full album sama EP sama demo ada berapa ini? Ada ya, kalau nggak salah sih 5 atau 6 lah ya. Itu untuk demo sama EP ya. Itu kalau full album sendiri 3 dan di semua itu pun mereka nuansanya pun berbeda-beda gitu loh. Dan itulah alasan kita kita ambil ya, kami sendiri menempatkan di daftar kami ya, karena unsur-unsur yang dibawakan di setiap album itu berbeda-beda dan baru-baru gitu loh, dan fresh gitu loh. Dan kita pun nggak menyangka gitu loh, bahkan membawakan unsur yang seperti ini. Contoh kita di album yang pertama ya, yang ini apa full albumnya full ya? album yang pertama yang apa namanya? Prophecy. Yang Prophecy apa itu?
Ya, Prophecy itu ya, kalau nggak salah itu. 2006. 2006 itu mereka lebih menonjolkan ke sisi-sisi progresifnya gitu loh. Progresifnya lebih banyak dan speed drumnya lebih bisa bilang lebih middle ya. Lebih kebanyakan seperti band-band Brutal Death yang Indonesia kebanyakan ya gitu. Karakternya seperti itu, tapi mereka menonjolkannya pun dengan sonsonan yang bisa bilang seimbang gitu loh. Benar. Dan itu loh, dan kita dengarnya pun agak jernih gitu loh. Ya, apalagi kalau memasuki album yang kedua itu loh, album yang kedua yang Forging a Legacy itu, wah itu keren banget kalau yang itu. Benar. Dan nuansanya pun beda lagi gitu loh. Mereka dari Forging a Legacy ini mereka menyuguhkan nuansa atau materi yang lebih powerful gitu loh. Lebih speed, terus yang lebih bisa bilang lebih agresif lah bisa bilang. Forging a Legacy ini 2014 itu mereka lebih agresif lagi daripada album sebelumnya itu loh. Dan di album yang terbaru kemarin sempat kita bahas di Berisik kemarin, benar, itu beda lagi gitu loh. Domination over creation. Ya, Dominion bro. Domination kamu sering main game itu. Game COD itu kamu. Episode Berisik juga salah. Iya juga salah dari yang Forging a Legacy lagi. Dari kedua album lebih fresh lagi dan kita nggak nyangka gitu loh. Nuansanya yang lebih groovy, terus yang lebih old school ya, tapi jangan salah, di style mereka yang agak ke old schoolan itu, song-songan mereka lebih modern lagi gitu loh, lebih keras dan terutama di vokal sendiri. Pronunciation-nya, pengucapannya sendiri lebih jelas gitu loh daripada dua album yang sebelumnya itu loh. Suatu peningkatan ya bisa bilang ya. Mengapa itu kami menempatkan Deadcom ini di daftar Tricyclist ini ya. Album favorit sendiri kamu paling suka yang mana? Mungkin Deadcom ya. Hampir semua, tapi yang lebih suka yang terbaru, Domination over creation. Karena kamu lebih groovy itu tadi ya, lebih terasa begitu. Ya, terasa groove-nya lebih terasa dan didengar waktu santai itu enak banget gitu loh ya. Ada melodi. Ya, melodi solo gitarnya tuh juga bagus juga ya kalau dengerinnya kombinasi. Ya, pencampuran mixi-mixinya tuh bisa bilang oke ya. Benar, kalau menurut kamu dari Deadcom kalau aku sih Deadcom, kalau aku sih suka semuanya sih, tapi aku sendiri sih suka yang karakter yang lebih powerful gitu loh, yang lebih agresif. Jadi kalau kamu sendiri tahu kan, aku sendiri lebih condong ke yang Forging a Legacy gitu loh. Dia lebih speed. Lebih speed ya, lebih agresif gitu loh. Jadi kalau dengerin waktu stres gitu, enak mengobati banget gitu loh. Sama yang lagu yang itu yang Redemption. Itu paling sangar ya kalau menurut aku. Vokalnya juga kenceng dan lebih bisa bilang penuh emosi gitu loh, menghayati kan. Jadi kalau kita nggak tertuangkan di situ emosinya gitu loh. Ya, untuk Deadcom segitu aja sih kalau aku. Tidak tahu semuanya ya, metal head Indonesia ya untuk Deadcom ya. Itu ya. Daftar Tricyclist kita yang pertama ada Deadcom ya. Lanjut ke yang kedua ya. Lanjut yang kedua kami punya Siksa Kubur. Siksa Kubur, siapa yang nggak tahu Siksa Kubur ya? Semoga cocok lah dengan episode Tricyclist kali ini yang kita bawakan, karena Siksa Kubur juga, waktu-waktu kita SMA death metal wajib didengar. Ya karena Deadcom dan Siksa Kubur. Ya, dan aku pun jujur ya, aku pun pertama kali tahu death metal itu dari Siksa Kubur. Jujur aja. Untuk Indonesianya ya, kalau untuk death metalnya banyak aku, tapi untuk Indonesianya Siksa Kubur paling pertama kali aku kenal ya ini. Siksa Kubur waktu itu kalau nggak salah dari kaset Vita, kalau nggak kompilasi waktu itu. Aku tahunya waktu itu lagu itu kalau nggak salah yang Evil Beast At Dunia Menjerat. Itu lagu yang pertama kali aku tahu di album I Cry ya. Diambil dari nama Sepultura sih sebenarnya. Iya, Sepultura, karena memang Sepultura sendiri di bahasa Portugis atau bahasa Latin pun artinya kuburan gitu loh. Dan alasannya kami kenapa menempatkan di daftar list kami, kenapa? Yang pertama,
Siksa Kubur ini band yang bisa bilang untuk sekelas lokal itu produktif. Ya, banyak album-album. Banyak album. Kalau EP ada, tapi paling banyak albumnya gitu loh. Itu kenapa kami menempatkan di daftar ini gitu loh. Sangat produktif. Sangat-sangat produktif. Bisa bilang mereka ini sudah menghasilkan berapa album? Dari yang pertama itu apa judulnya itu? Back to Vengeance. Back to Vengeance, I Cry, itu dua. Terus yang Podium ketiga. Terus yang Tentara Merah Darah. Benar. Itu keempat. Terus yang kedua itu San Cristo. Terus ada yang San Cristo yang 7 itu yang subtitlenya Siksa Kubur sendiri. Terus yang terakhir ini yang Mazmur ini ya. Mazmur 187. Iya, 187. Ini bisa bilang berapa album itu aku ngitung tadi lupa. Banyak. Kita bukan menghitung tapi menikmati. Ya, menikmati albumnya karena sudah dikatakan untuk sekelas lokal gitu loh. Menghasilkan karya sebanyak itu tuh jarang gitu loh kita temuin di band-band lokal gitu loh di sini Indonesia, karena kita tahu sendiri pun yang di daftar sebelumnya kita di Death Vomit itu pun mereka hanya punya full album 3. Banyak pun mereka hanya di EP sama demo gitu loh. Benar. Dan Siksa Kubur pun mereka ini produktif gitu loh. Mengawali EP album atau demo juga tahun 2002 kalau tahun 2000. Tahun 2000-an gitu ya. Sebelum yang di Back to Vengeance itu terus ke habis itu ke I Cry itu langsung mereka 2003. Setelah itu langsung full album terus yang dikeluarkan gitu loh. Yang kedua, dari setiap album yang mereka keluarkan, mereka itu menyajikan musikalitas yang berbeda-beda gitu loh. Ini ya seperti nuansanya itu loh ya. Yang mengeksplor eksperimen untuk ke memodernisasi musik mereka itu loh. Benar, bro. Itu selalu ada gitu loh di setiap albumnya itu loh. Dan yang paling terasa memang album yang kedua ya, I Cry ya. Yang I Cry ya, itu perubahan Siksa Kubur yang terasa di situ karena musiknya yang lebih cepat, terus yang agak groovy gimana gitu. Memang ditambah simfonik terus apalagi yang ada melodi gitar solo gitarnya yang catchy dari Andre Tiranda itu keren banget gitu loh. Terasa sih eksperimental mereka ya. Terkadang kebanyakan band-band lain ya. Takut eksperimental. Bahkan mereka terlalu nyaman dengan apa yang mereka bawakan kesuksesan yang kemarin gitu loh. Seperti setelah rilis album pertama, album kedua masih terasa hampir sama gitu loh. Mungkin perubahannya di 1-2 materi yang baru aja gitu loh. Untuk Siksa Kubur ini materinya lebih fresh gitu loh. Itu selalu beda. Itu alasan kedua kami. Dan alasan yang ketiga, mungkin kita lupa bahwa yang di Death Vomit mereka juga membawakan nama Indonesia di kancah internasional gitu loh. Mereka kita lupa tadi untuk yang Death Vomit tadi ya. Death Vomit juga itu mereka pernah tur di luar negeri dan di Siksa Kubur pun sama. Pernah tur di luar negeri gitu dan bermain di panggung-panggung ternama ya. Iya, panggung-panggung ternama juga. Dan aku kalau sempat baca di sebuah artikel sih pernah manggung di Woken kalau nggak salah ini. Siksa Kubur ya. Kenapa kami menempatkannya di daftar Tricyclist ini ya? Untuk kamu sendiri ya, menurut pendapat kamu ya, paling suka Siksa Kubur dari album yang mana? Tentara Merah Darah. Tentara Merah Darah yang waktu naik-naiknya. Ya, itu Siksa Kubur ya, 2009 kalau ya lah ya. 2009 2010. Ya, seperti aku yang bilang tadi ya, waktu SMA dan metal pasti majunya dengerinnya Siksa Kubur ya. Jadi ya waktu album itu sih yang kalau single sih Neraka Setara Mata. Neraka Setara Mata. Itu yang paling groove ya bisa bilang ya. Dari drum juga easy listening. Memang agak middle tapi di pertengahan tempo naik. Apalagi aku suka yang paling pertama itu ya. Di awalnya itu loh, langsung ngegas gitu loh, kayak Bang Jago bro. Permainan gitar ini bro, sukanya juga dari lirik lagunya ya. Judul lagunya juga. Dan
konsep dari album per album itu beda-beda gitu. Dan cerita juga ceritanya konsep, juga konsepnya itu. Kalau kamu sendiri, Bro? Kalau aku Sisa Kubur. kalau banyak yang suka Sisa Kubur, yang Tentara Merah Darah suka, yang Podium aku juga suka. Aku paling suka yang I Cry karena lebih speed. Itu aja. Sangat Speed, ini sih. ya cepet lah saya bilang. Renan Smil. Renan Smil, nah ya itu dengan simfoniknya. yang simfoniknya Pasti semua tahu ya. itu bisa bilang itu lagu yang paling aku suka gitu loh. Terus ada yang Evil Beside Us yang menonjolkan sisi-sisi ya gitar-gitar yang lebih progresifnya lebih banyak bisa bilang ya ini Evil Beside Us. Tapi yang paling suka yang Renounce Me itu tadi ada simfoniknya itu tadi. Itu menurut aku ya. Jadi itu aja menurut kami dari Siksa Kubur ya. Yap, kita lanjut aja. Lanjut aja di daftar ketiga. Kami punya Jasad. Wah, kalau ngomongin jasad kalau kita kalau kita nggak nempatin band ini di daftar kita, nggak bisa kita bilang ya, nggak bisa kita nggak nempatin band satu ini di daftar kita gitu loh. Dan perlu diingat lagi, Tricyclist nggak menempatkan peringkat, Bro ya? Iya, nggak menempatkan peringkat. Kita Jadi tiga. Ini yang paling terbaik, tiga yang paling terbaik. Jadi kita nggak memperingkatkan ini nomor 1, nomor 2 enggak. Dibilang ini kita tempatkan di pembahasan terakhir karena wah ini kalau kamu bikin daftar yang terbaik band Indonesia metal terutama ya, apalagi scene-nya extreme metal, kalau kamu nggak nempatin band satu ini nggak bisa. Dosa ya. Dosa, ya. Saya bilang dosa itu. Jahanam kamu gitu ya, nggak nempatin band satu ini karena bisa bilang ini band ya pionir genre death metal di bisa bilang di Jawa Barat, di Bandung sendiri ya. Itu kalau bisa bilang di Indonesia juga sih kalau bisa bilang. Ya, itu untuk genre death metalnya gitu loh. Jadi kalau kalian nggak menempatkan band satu ini, salah besar kalian. Gitu loh. Karena band ini bisa bilang ya memperkenalkan musik death metal di komunitas musik saat itu gitu loh. Karena Jasad beda dengan Sisa Kubur dan Dead Vomit. Band ini terbentuknya itu tahun 90 ya itu loh. Para penggemar pikirnya Jasad ini terbentuknya tahun 2000 ya, memang mereka ini baru aktif ya, bisa bilang tahun segitu. Tapi jangan salah, sebelum tahun 2000 mereka juga ngeband mengeluarkan album demo juga, terus single gitu, dan mulai manggung-manggung di acara yang bisa bilang acara kecil-kecil gitu loh. Waktu mereka baru merilis full albumnya pun tahun berapa? Tahun 2001 ya bisa bilang ya. Yang full albumnya itu baru tahun 2001. Tapi jangan salah, musikalitas mereka pun bisa bilang lebih direncanakan itu dan lebih kokoh gitu karena membangunnya tuh lebih lama gitu loh. Karena banyak pembelajaran diambil sama Jasad sendiri pun dari tahun-tahun ke tahun itu lebih banyak gitu loh. Makanya mereka tuh jadi band yang seperti sekarang karena pengalaman gitu loh. Mereka juga mendengarkan apa yang didengarkan sama anak-anak muda gitu loh ya. Anak muda sekarang dengernya seperti apa sih sukanya gitu loh. Dan apalagi kalau kamu tahu sendiri personilnya yang drummernya sendiri pun masih muda gitu loh. Oh iya. Ya, masih muda. Ada dua ya, kalau nggak salah Jasad mengambil. Iya, 2 personil baru. Memang untuk dari yang foundernya ini pun Kang Yuli ini yang basisnya ini ini senior, terus sama Kang Man sama Kang Ferul ini yang paling senior bisa bilang ya. Bisa dibilang ikoniknya Jasad. Ya, ini tapi mereka ngambil personil baru pun mereka nggak melulu harus yang senior gitu loh. Bener, memang bagus kita mengambil personil yang lebih muda, lebih muda ya. Pemikirannya mungkin lebih memasukkannya lebih segar lagi gitu loh ya, lebih modern lagi. Untuk yang alasan yang kedua ini tadi kita ambil Jasad di daftar kami ini karena dari album ke album nuansanya beda. Yang pertama ini mereka lebih ya pada death metal pada umumnya, yang brutal, yang cepet, yang bisa bilang yang kasar gitu. Ini ada di album yang pertama ini, yang 2001, yang Witness of the Perfect Torture ini, bilang lah.
Kalau Jasad tahun 2001 udah kayak band luar negeri. Iya, tapi walaupun ada warnanya sendiri, karakternya tuh kuat banget gitu loh. Benar. Nah, ini itu untuk alasan yang ketiga itu tadi. Mereka punya karakter yang kuat. Gitu loh. Iya, meskipun dari technical musikalitas sama nggak kalah sama band luar. Terus kita dengerin sama band-band yang di Indonesia pun kita sekali denger langsung tahu. Benar banget. Ini Jasad, gitu loh. Teknik vokal Kang Man sendiri, Untuk ya, kalau menurut aku sih bisa bilang, kalau menurut aku satu perkembang bisa bilang unik lah, bisa bilang ya. Ini bukan unik. scream, bukan growl, tapi apa kau bilang aku ya, tekniknya aku sendiri pun bingung gitu loh. Kalau bisa bilang, kalau dari Jasad sendiri bilangnya sih ini buto voice. Buto voice. Ya, buto voice, tapi untuk tekniknya sendiri aku kalau bilangnya sih nggak tahu ya. Bener. Tapi kalau untuk Jasadnya sendiri bilangnya ini buto voice ya. Buto makhluk. Buto, kamu tahu sendiri, buto kan makhluk mitologi dari Indonesia. Buto ijo. Gitu. Ini alasan yang selanjutnya kenapa kita menempatkan Jasad di daftar ini. Mereka mengangkat budaya Indonesia. Sangat-sangat kultural banget ya, terutama budaya Sunda, asal budaya mereka sendiri, Jawa Barat ya. Kalau bisa dibilang sangat-sangat folk. Ya, sangat folk bisa bilang ya. Dalam sininya dan metal. Ya, dan itu pun mereka bawainnya pun nggak hanya di Indonesia, full tourist video. Mereka manggung ke Woken sendiri pun, ke luar negeri. Mereka pun bawanya lagu-lagu yang itu tadi, itu loh, yang khusus Siliwangi, yang Cengkram Garuda, terus sama yang bisa bilang lirik-liriknya tuh mengandung bahasa Sunda gitu loh. Bener banget. Enggak apa ya? Kalau Jasad sendiri sih nggak ada miss lah ya. Ya, nggak ada miss. Apalagi pun full albumnya sedikit. Ya, full albumnya sedikit, baru tiga untuk saat ini ya. Tapi untuk EP pun masih EP demo banyak ya. Terutama yang terakhir kemarin, yang EP yang terakhir itu loh, yang 5 itu ya. Yang 5 itu juga bagus itu. Menggambarkan 5 panca indera. 5 panca indera, dan itu nuansanya beda lagi loh. Seperti full album tapi versi EP gitu loh. Tapi sayangnya itu hanya EP ya. Jadi hanya berisi 5 lagu sesuai namanya sendiri, 5 gitu loh ya. Kalau ditanya ini album single yang kita suka. Kalau kamu sendiri ya Rabbit Jati Sunda. Ya, kalau aku juga sama. Karena dari situ apa ya? Ini single beberapa single juga ngambil judulnya, teksnya juga ada yang bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya, bercampur ditambah lagi yang di Siliwangi tahu. Itu percampuran antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Sunda. Itu loh. Itu yang aku suka. Berikutnya aku suka Bujang Rompang juga. Oh, sama, kalau aku juga itu. Itu Bujang Rompang itu keren, drumnya itu powerful, terus groove-nya itu loh paling wah. Seperti kata kita tadi, kalau kami nggak menempatkan band satu ini di daftar brutal or death metal Indonesia yang paling top gitu loh. Benar. Dosa kita pun. Ya, seperti itu. Jasad jauh. Dari region yang berbeda-beda gitu loh ya. Jadi kita nggak ngumpulin hanya dari Bandung gitu. Memang barometer musik metal pun memang porosnya di Bandung gitu. Tapi kita ngambilnya kita pun nggak subjektif gitu loh, nggak hanya Bandung aja, tapi daerah lain pun juga banyak gitu loh metal. Dan kita pun tadi kita bahasnya dari pertama ya, kita buatnya itu 10 banyak. Apalagi dari kota kita sendiri ya bro. Kalau mau masukkan sebenarnya ada. Surabaya ada Wafat, ada Brain Damage gitu ya. Terus ada banyak sih kalau di Bali ada Trojan juga. Ada Trojan, terus ada Eternal Madness gitu ya. Itu juga bagus. Indonesia, band-band Indonesia nggak kalah dengan luar. Banyak itu man. Kita milih tadi itu yang bener-bener yang 3 terbaik gitu loh. Ini menurut, perlu catatan, itu yang menurut kami ya. Kalau kalian punya daftar lain ya, selain di 3 itu tadi, silakan berkomentar aja ya. Di komentar kita sharing lah. Kita buat konten-konten video pun juga sharing gitu loh ya. Bener banget. Ya, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video. And stay metal.